Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Adrian Karsoparengkuan dengan NIM 415250101138. Dan pada saat ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah fundamental struktur data dan algoritma yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Umni Salama, ST, MMSI. Selanjutnya, kita langsung masuk saja kepada soal. Untuk soal yang pertama itu diketahui ada integer A, list 3 3, untuk B-nya itu sama dengan 500, L-nya sama dengan 5, dan ditanya untuk A-nya, dengan diketahuinya komponen length L, maka kemungkinan bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan bahasa pemrograman apa? Nah, di sini bisa kita lihat, karena kita sudah tahu komponen length-nya itu sama dengan 5, maka kemungkinan bahasa pemrograman itu adalah bahasa Pascal. Kenapa bahasa Pascal? Karena di dalam bahasa Pascal sendiri, ukuran atau panjang tiap elemen yang kita kenal sebagai L diperhitungkan secara eksplisit dalam rumus perhitungan alamat memori. Berbeda dengan bahasa C yang otomatis menghitung ukuran tipe datanya. Dan kita lihat pada bagian B, disuruh untuk cari IMF untuk A01 dan A12. Nah, untuk bagian B sendiri, eh, kita menggunakan rumus IMF, yaitu untuk array memori formula, untuk array 2 dimensi, yaitu IMF sama dengan B tambah L X dikali I X N tambah J. Yang dimana keterangannya itu ada I sama dengan indeks baris, J sama dengan indeks kolom, N sama dengan jumlah kolom, dan bisa kita lihat untuk jumlah kolomnya sendiri itu sama dengan 3, dan untuk B-nya sendiri sama dengan 500, dan L-nya sama dengan 5. Dan langsung saja untuk A01 itu berarti I sama dengan 0, terus koma J sama dengan 1. Sini sama dengan IMF-nya itu sama dengan, kita pakai sesuai rumus, IMF-nya sama dengan 500. 500 dapatnya dari B ditambah 5x. 5x-nya 5 ini didapatnya dari bagian length, bagian L. 5x dikali 0 x 3 ditambah 1. Nolnya sendiri didapat dari soal ini untuk A01, dan 3-nya dapat dari N, itu N sama dengan 3, itu N jumlah kolom ditambah 1. Terus hasilnya itu IMF sama dengan 500 ditambah 5 dikali 1, IMF sama dengan 500 ditambah 5, seterusnya IMF sama dengan 500. Itu untuk IMF yang A01 dulu. Setelah kita lanjut ke IMF A12, itu dia menjadi I sama dengan 1 dan J itu sama dengan 2. IMF-nya sama dengan, kita pakai rumus tadi, IMF sama dengan 500 ditambah 5 dikali 1 dikali 3 ditambah 2. IMF, terus mendapatnya IMF sama dengan 500. Kerjakan dulu di bagian dalam kurung seperti biasa. 1 dikali 3 itu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadinya IMF-nya 500 tambah 5 dikali 5, IMF sama dengan 500 ditambah dengan 25. IMF-nya sama dengan 525. Dan selanjutnya kita lihat pada nomor 1 bagian C. Untuk bagian B-nya itu jawabannya sudah dapat ya. Jadi hasil yang pertama itu IMF untuk A01 sama dengan 505, dan untuk IMF A12 itu sama dengan 525. Selanjutnya kita lihat pada bagian C, P1C.
Bila hanya bentuk array dirubah menjadi integer A 2, maka berapa nilai IMF untuk A01 dan A12? Sekarang itu untuk N-nya itu dirubah menjadi 2. Sedangkan untuk B-nya itu masih sama 500 dan length-nya masih sama dengan 5. Jadi untuk caranya seperti tadi, IMF untuk A01 itu I sama dengan 0 dan J sama dengan 1. Jadi di sini kita dapat IMF sama dengan 500 ditambah 5 dikali 0 dikali 2 tambah 1. Seperti biasa kita kerjakan bagian dalam kurung, IMF sama dengan 500 ditambah 5 dikali 1. Yaitu 1 didapatnya dari 0 dikali 2 itu 0 ditambah 1 sama dengan 1. IMF sama dengan 500 ditambah 5, IMF-nya sama dengan 505. Nah, untuk di bagian C ini yang N-nya itu sudah dirubah menjadi 2, dia hasilnya sama seperti N sama dengan 3, yaitu untuk IMF untuk A01. Selanjutnya ada IMF untuk A12, itu I sama dengan 1 dan J sama dengan 2. IMF-nya sama dengan 500 ditambah 5 kali dalam kurung 1 kali 2 plus 2. IMF-nya dapatnya 500 ditambah 5 dikali 4. 4-nya dapat dari dalam kurung hasil perhitungan 1 dikali 2 2 ditambah 2 4. IMF-nya itu dapatnya 500 tambah 20. Selanjutnya IMF sama dengan 520. Dan perlu dicatat juga jika A12 secara teknis tidak valid dalam array A22 karena indeks kolom maksimalnya itu adalah 1. Tetapi untuk secara matematis nilai pada IMF itu tetap bisa dihitung. Seperti pada di atas ini yang telah kita hitung tadi. Nah, demikian untuk penjelasan nomor 1 dan kita akan lanjut ke penjelasan nomor 2. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu diminta untuk perhatikan program double linked list dengan penggunaan pointer dan linked list di bawah ini. Kemudian jelaskan di setiap fungsi pada program itu jelaskan dengan gambar ilustrasi rantai atau gerbong kereta. Selanjutnya ada setelah digambar, jelaskan dengan kata-kata atau kalimat Anda sendiri. Dan yang ketiga itu ada mengapa pada bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer. Kemudian berikan contoh program pengganti pointer pada Python lalu jelaskan. Nah, di sini saya akan membahas untuk P2A dulu, yaitu dengan gambar ilustrasi rantai. Nah, ini untuk ilustrasi gerbong kereta, yang dimana itu jika kita membayangkan sebuah kereta, itu di setiap node-nya itu di dalam double linked list itu diibaratkan satu gerbong kereta, yang dimana satu gerbong kereta itu mempunyai 3 bagian. Bisa kita lihat di sini. Diibaratkan untuk bagian yang pertama itu bagian paling kiri itu ada pref, yaitu pointernya ke kiri, dikaitkan ke gerbong di kiri atau gerbong sebelumnya. Selanjutnya ada gerbong data. Nah, gerbong data ini itu isinya muatan. Misalnya itu ada di sini nama, umur, dan tinggi. Selanjutnya ada gerbong next atau bisa dibilang kaitan ke gerbong di kanan atau pointer ke kanan, yaitu node selanjutnya. Nah, inilah yang membuat linked list ini disebut double, dikarenakan setiap gerbong itu terhubung secara dua arah sekaligus. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian B. Setelah digambar, jelaskan dengan kata atau kalimat Anda sendiri. Nah, untuk bagian B sendiri itu ada fungsi-fungsi pada program. Yang dimana di sini saya akan jelaskan, saya akan tampilkan dulu untuk programnya. Nah, ini dia programnya yang dimana itu
ada untuk fungsi tambah depan, tambah belakang, hapus belakang, hapus depan, dan fungsi tampil. Nah, di sini saya akan jelaskan secara bertahap, secara satu-satu. Yang pertama untuk fungsi tambah depan. Pada fungsi tambah depan ini itu kita diibaratkan seperti sedang memasang gerbong baru di depan lokomotif. Jadi gerbong baru ini menjadi lokomotif baru. Di kait kanan atau di gerbong next itu dihubungkan ke gerbong pertama yang lama. Dikait dari kiri atau prev dari gerbong lama dibalik ke gerbong baru. Kemudian head itu penanda kepala kereta, dipindahkan ke gerbong baru tadi. Itu untuk fungsi tambah depan. Dan untuk selanjutnya ada fungsi tambah belakang, yang dimana fungsi tambah belakang itu menambah gerbong di ekor kereta. Kebalikan dari fungsi tambah depan, gerbong baru disambungkan di ujung belakang rangkaian. Kait kanan next, gerbong ekor lama diarahkan ke gerbong baru. Dan kait kiri prev itu gerbong baru dihubungkan balik ke gerbong ekor lama. Kemudian tail itu penanda ekor kereta, dipindahkan ke gerbong baru. Selanjutnya ada fungsi hapus depan dan hapus belakang, yaitu untuk melepas gerbong, fungsi hapus belakang dan fungsi hapus depan. Untuk hapus depan sendiri itu gerbong terdepan itu yang di gerbong next itu dilepas dari rangkaian. Jadi pointer itu hapus diarahkan ke head lama. Kemudian head itu digeser ke gerbong berikutnya. Dari kait kiri, prev dari head baru diputus, diset ke 0. Dan untuk terakhir, memori gerbong lama dibebaskan dengan delete. Dan untuk penjelasan hapus belakang sama persis, tetapi dari arah yang sebaliknya. Gerbong paling belakang dilepas, tail itu digeser ke gerbong sebelumnya. Dan kait kanan next dari tail baru diputus jadi 0, lalu memori dibebaskan. Dan untuk yang fungsi terakhir, saya akan menjelaskan itu fungsi tampil. Yang dimana fungsi tampil itu bekerja seperti seorang kondektur yang berjalan dari gerbong pertama hingga gerbong terakhir. Pointer itu membantu dimulai dari head, lalu dia mencetak semua isi data gerbong, yaitu ada nama, umur, dan tinggi. Kemudian melompat ke gerbong berikutnya, bantu, contohnya itu bantu sama dengan bantu ke next. Dan proses ini berulang terus sampai bantu itu bernilai 0. Artinya sudah habis semua gerbong atau sudah tidak ada datanya. Nah, sekarang saya akan membahas yang P2C, yaitu untuk soalnya sendiri, mengapa pada bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer. Kemudian berikan contoh program pengganti pointer pada Python lalu dijelaskan. Dan untuk mengapa Python tidak memiliki pointer eksplisit, itu dia ada 3 alasan utama. Yang pertama, Python itu menggunakan manajemen memori otomatis lewat garbage collector. Jadi programmer itu tidak perlu mengatur alokasi dengan new atau dan pembebasan delete memori secara manual. Tugas yang rawan error ini diserahkan sepenuhnya kepada interpreter. Dan untuk yang kedua itu ada filosofi kesederhanaan, yaitu Python dirancang agar kode mudah dibaca dan mudah dipahami. Pointer membuat kode lebih kompleks dan rentang bug seperti dangling pointer atau memory leak. Dan untuk yang terakhir ada semua variabel sudah referensi.
Di balik layar, setiap variabel Python itu sebenarnya sudah merupakan referensi atau mirip pointer ke objek di memori. Tetapi bedanya itu untuk variabelnya ini diurus otomatis, sehingga kita tidak perlu menulis simbol bintang ataupun tanda panah ke kanan. Nah, dan untuk pengganti pointer di Python, kita cukup menggunakan referensi objek secara langsung, yaitu simpan objek lain ke dalam atribut kelas. Dan untuk contoh program pengganti pointer pada Python, untuk di C++ menggunakan pointer eksplisit dengan bintang dan tanda panah kanan. Bisa dilihat itu ada structure node, buka kurung kerawal, ada karakter nama, integer umur, float tinggi, structure node. Nah, di sini ada pointernya itu yaitu berupa bintang, bintang pref dan next. Bisa dilihat lagi di sini ada baru, tanda panah ke kanan next, dan head itu tanda panah ke kanan pref. Nah, di dalam Python sendiri itu kita tidak perlu untuk menulis pointer tersebut. Jadi bisa langsung ke class node, langsung definisi itu sama dengan self, ada nama, umur, tinggi. Jadi self nama sama dengan nama, self umur sama dengan umur, self tinggi sama dengan tinggi, self pref sama dengan none atau null, tidak ada. Dan self next itu sama dengan none juga. Dan untuk mengakses langsung itu menggunakan titik kalau pada Python. Jadi baru titik next itu sama dengan head, dan head titik pref itu sama dengan baru. Nah, dan untuk selanjutnya pada pertanyaan yang P3, yaitu jelaskan alur algoritma program stack sebagai pembuktian data berikut. Yaitu di sini disuruh untuk push 12, push 17, pop E, push 22, terus ada clear, ada pop E, dan ada push 78. Langsung saja kita ke jawabannya yang di P3. Nah, di sini saya membuat tabel, yaitu ada data awal itu atas sama dengan min 1. Yang awalnya itu kita disuruh untuk push 12. Yang dimana program masuk ke case 1. Itu dicek dulu apakah stack penuh. Nilai atas saat ini adalah min 1, jadi tidak penuh. Atas bertambah menjadi 0, ini atas sama dengan 0. Dan data 0 itu diisi dengan 12. Jadi untuk saat ini stack sama dengan 12. Dan untuk keterangannya sendiri, warna hijau di sini saya menuliskan warna hijau itu sama dengan data baru, warna biru muda itu data lama, warna merah yang ini itu data yang akan di pop, dan untuk warna merah tua itu data yang akan di clear. Nah, selanjutnya ada disuruh untuk push 17, yaitu prosesnya sama, atas bertambah menjadi 1, dan data 1 itu diisi dengan 17. Jadi untuk jumlah datanya itu ada 2. Yang pertama itu ada 12, dan yang kedua itu ada 17. Selanjutnya kita disuruh untuk pop E, yaitu yang dimana program masuk ke case 2 dan dicek apakah stack kosong, nilai atas 1. Jika tidak kosong, data pada posisi atas yaitu 17 ini itu ditampilkan sebagai output. Lalu atas dikurangi menjadi 0. Jadi untuk stacknya itu tinggal 12. Dikarenakan yang 17 itu sudah di pop atau dikeluarkan. Dan untuk selanjutnya itu kita disuruh untuk
mengclear data-data tersebut. Nah, untuk clear sendiri, program itu masuk ke dalam case 4. Itu dicek dulu tuh, tidak kosong untuk datanya. Jadi semua data itu dicetak dulu, yang data dari 12 sama 22, lalu itu tumpuk atas sama dengan -1. Ini hanya mereset pointer dan bukan menghapus nilai dari memori. Jadi untuk stacknya dianggap kosong dikarenakan atas sama dengan -1. Selanjutnya masuk lagi ke dalam POP-E, yang dimana setelah kita clear, dia masuk ke dalam case 2, yaitu dicek dulu tuh tumpuk atasnya itu sama dengan -1 apa enggak. Kalau tumpuk atasnya sama dengan -1, itu sama dengan iya, berarti cetak tumpukan kosong, yaitu tidak ada yang di pop. Jadi operasinya tersebut akan diabaikan. Dan yang terakhir itu disuruh untuk nge-push lagi atau menambahkan data yaitu 78. Nah, itu nanti dicek lagi tuh tumpuk atas. Jadi tumpuk atasnya untuk sekarang dia ditambah 1. Jadi dari sebelumnya itu tumpuk atas sama dengan -1 ditambah tumpuk atas sama dengan 1, maka menjadi tumpuk atas sama dengan 0. Nah, jika tumpuk atasnya udah benar sama dengan 0, lalu data yang 0 tersebut itu menjadi 78. Menjadi sama dengan 78. Jadi untuk keadaan terakhirnya, yaitu data 0 sama dengan 78, yaitu pada tumpuk atas sama dengan 0. Nah, sekarang saya akan masuk pada penjelasan soal nomor 4, P4, yaitu yang pertama ada jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua program periodic queue dan circular queue tersebut yang menggunakan bahasa Python. Di sini bisa langsung saja kita lihat. Di sini saya membuat tabel untuk perbedaan priority queue dan circular queue. Yang pertama itu ada dari tabel aspek, yang dimana untuk konsepnya sendiri pada priority queue itu elemen dikeluarkan berdasarkan nilai tertinggi, dan untuk circular queue elemen dikeluarkan berdasarkan urutan FIFO dengan strukturnya melingkar. Terus ada aspek structure, yang dimana di priority queue itu list linearnya biasa, sedangkan di circular queue itu arraynya itu melingkar, yaitu tail terhubung ke head. Dan selanjutnya pada aspek urutan keluar, di priority queue sendiri elemen dengan nilai terbesar atau tertinggi itu yang keluar duluan, sedangkan di dalam circular queue elemen yang pertama masuk itu yang keluar duluan. Dan untuk aspek yang terakhir, penggunaan, yang dimana untuk priority queue itu penjadwalan tugas dan algoritma, dan sedangkan di circular queue itu ada buffer data, CPU scheduling, dan media streaming. Nah, dan untuk tadi juga ditanya untuk penggalan algoritma utamanya. Yang pertama itu ada priority queue, yaitu metode delete. Itu intip prioritas. Jadi untuk cara kerjanya itu tidak peduli urutan masuk, itu yang pertama. Yang kedua itu selalu mencari nilai maksimum dulu sebelum menghapus. Dan untuk inputnya itu, contoh input itu ada 12, 1, 14, dan 7. Dan untuk output keluarnya itu dari 14, karena dari nilai maksimum dari 14 terus ke 12 ke 7 dan ke 1. Itu untuk priority queue. Nah, dan untuk di circular queue
menggunakan prinsip FIFO, yaitu yang pertama masuk itu pertama keluar. Bedanya, strukturnya itu berbentuk lingkaran, di mana indeks tail yang sudah di ujung akan kembali ke depan menggunakan operator modulo. Jadi tidak ada pemborosan slot array. Nah, ini kita bisa lihat untuk codingannya, metode NQ dan DQ atau inti sirkuler. Dan untuk cara kerjanya, yang pertama ada yang tadi sudah saya bilang, itu menggunakan operator modulo persen self titik K untuk membuat efek melingkar. Dan untuk contoh inputnya yaitu 1 2 3 4 5, dan untuk output keluarnya sama, tetapi ada tambahan eh, tanda panah, yaitu satu, tanda panah kanan 2, terus 3 4 5, yaitu menggunakan metode FIFO. Nah, dan untuk perbedaan algoritmanya, itu yang pertama dari priority queue itu insert ke append. Kalau pada circular queue itu dia dari insert dia ke tail dulu, terus sama dengan tail ditambah satu modulo K. Dan yang kedua itu ada delete. Di dalam priority queue itu delete itu dia mencari max, nilai maxnya dahulu, nilai tertinggi. Nah, dan sedangkan di circular queue itu delete-nya itu diambil dari headnya langsung. Terus ada kompleksitasnya itu O dalam kurung N untuk priority queue, dan sedangkan di circular queue-nya itu kompleksitasnya itu O dalam kurung 1. Nah, di dalam priority queue juga tidak ada batas size. Nah, dan untuk di dalam circular queue ada batas size. Batas size-nya itu dilambangkan dengan K. Dan di dalam priority queue yang terakhir itu tanpa pointer. Sedangkan di dalam circular queue itu menggunakan pointer head dan tail. Nah, sekarang kita lanjut kepada soal nomor 4, P4B, yaitu kita disuruh untuk mengubah program circular queue dengan data dapat diinput oleh user di dalam Python. Nah, untuk program circular queue yang pada Python sebelum kita ngerubah, yaitu ada ini buat programnya. Langsung saja kita skip ke output dan penjelasannya. Nah, yang sebelum kita rubah itu untuk inisial queue-nya itu 1 2 3 4 5, yaitu sudah langsung terinput. Jadi bukan diinput dari user. Dan untuk outputnya itu ada after removing an element from the queue, yaitu ada 2 3 4 5, yang berarti yang dihapus itu angka 1, yaitu yang paling pertama yang kita masukkan datanya. Di sini dibilang data langsung ditentukan di kode, yaitu NQ1, NQ2 sampai 5. Outputnya itu selalu sama setiap dijalankan dan tidak ada interaksi dengan pengguna. Nah, dari program yang sebelum kita rubah, itu bedanya pada saat setelah kita rubah. Nah, di sini yang pertama kita bakal coba untuk running program yang sudah kita rubah. Nah, di sini itu diminta untuk memasukkan ukuran circular queue. Saya akan mencoba untuk masukkan circular queue-nya itu adalah 3, dan akan keluar menunya itu ada 4 menu, yang dimana yang pertama itu ada NQ, yaitu tambah elemen, yang kedua ada DQ, hapus elemen, yang ketiga ada tampilkan Q, dan yang terakhir itu ada keluar. Nah, saya akan mencoba untuk menginputkan 1 untuk menambahkan elemen. Dan di sini ada masukkan data yang ingin ditambahkan. Contohnya saya akan menambahkan data 10. Nah, dan data 10 tersebut berhasil ditambahkan. Untuk isi queue-nya sendiri saat ini ada 10 jumlah data. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi dengan cara menginputkan 1.
jumlah data yang ingin ditambahkan itu ada 20. Nah, berhasil pada jumlah data 20 itu berhasil ditambahkan. Untuk isi queue-nya sendiri saat ini ada 10 dan 20, yang dimana ada dua jumlah data yang terdapat pada queue saat ini. Dan saya akan coba lagi untuk menambahkan sekali lagi. Jumlah datanya itu 8. Nah, berhasil juga. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menghapus elemen. Berarti jika kita menginputkan 2, maka yang akan data dihapus itu adalah data 10, yaitu data yang pertama kali kita input. Nah, jadi pas kita enter, data 10 tersebut berhasil dihapus dari queue. Isi queue sendiri saat ini adalah 20 dan 8. Nah, selanjutnya kita coba untuk DQ lagi. Nah, jadi jumlah data yang 20 itu berhasil dihapus dari queue. Karena pada sistem circular queue itu adalah data yang pertama ditambahkan itu adalah data yang dihapus. Gitu. Terus saya akan mencoba untuk inputan 3 untuk menampilkan sisa jumlah datanya. Nah, untuk sisa jumlah datanya sendiri ada 8 yang kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya saya akan menginputkan menu 4, yang dimana menu tersebut keluar, yaitu program selesai dan terima kasih. Sekarang kita akan masuk kepada P4C, yaitu betulkan program Q. Kita disuruh untuk betulkan program Q menggunakan C++. Terus temukan apa saja kesalahan dan sintak yang benar apa saja. Boleh dibuat tabel. Nah, di sini saya sudah langsung membuat untuk tabelnya, yaitu untuk priority queue itu letak kesalahannya itu ada dari deklarasi kelas. Kalau di dalam Python, sintaks salah dalam Python itu kelas priority queue dalam kurung objek titik 2. Dan kalau sintaks benar yang di dalam C++, karena kita mengubah program queue ini pada C++, dia menjadi kelas priority queue buka kurung kerawal. Dan untuk keterangannya, sintaks C++ itu tidak boleh memakai objek. Selanjutnya itu ada letak kesalahan di constructor, yang dimana sintaks salah dalam Python itu ada definition underscore init underscore self, dan ada juga self titik q sama dengan list, yang dimana sintaks yang benar di dalam C++ itu langsung priority queue buka kurung, jangan lupa tutup kurung, terus buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal, dan menggunakan vektor kurang dari integer, lebih dari q, dan jangan lupa untuk menggunakan titik koma. Untuk keterangannya, sintaks menggunakan constructor C++ dan vektor. Selanjutnya itu ada pengecekan kosong, yang dimana pada Python itu menggunakan return learn dalam kurung self q sama dengan 0. Sedangkan dalam C++ dia langsung return q titik empty buka kurung tutup kurung, dan jangan lupa di setiap pemrograman C++ itu jangan lupa untuk titik koma. Untuk keterangannya menggunakan metode empty, sama-sama menggunakan metode empty. Dan untuk letak kesalahan dari insert element di dalam Python itu ada self titik q titik append data. Sedangkan dalam C++ q titik push underscore back buka kurung
data tutup kurung titik koma. Untuk keterangannya ini dia sama-sama menggunakan append dan menggunakan pushback. Ini adalah sama, suatu kesamaan. Terus ada exception handling, yang dimana sintaks di dalam Python itu ada try, except, index, error. Dan untuk dalam C++, try, buka kurung kurawal, terus ada catch, buka kurung, dan ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini untuk keterangannya itu salahnya pada sintaks. Pada Python itu dia menggunakan except. Nah, dan sedangkan pada C++ dia menggunakan fungsi catch. Selanjutnya ada hapus elemen vektor. Untuk sintaks pada Python itu ada del self titik q buka kurung siku max underscore val. Dan untuk dalam C++ itu menggunakan q titik arrays buka kurung q titik begin buka kurung plus max underscore val. Ini untuk keterangannya dia sama-sama menggunakan arrays dengan iterator. Selanjutnya ada panjang array. Kalau dalam Python itu ada menggunakan range len, self, q. Dan untuk dalam C++ menggunakan for integer i sama dengan 0. Dan i sendiri itu q titik size. Itu sama dengan i plus plus. Yang dimana untuk keterangannya itu dia sama. Menggunakan len itu sama seperti size, yaitu untuk menghitung panjang array pada Python dan pada C++. Selanjutnya yang terakhir ada print ECQ. Di dalam Python itu menggunakan definisi str itu self. Sedangkan dalam C++ dia menggunakan void display. Dan untuk keterangannya kesalahannya di sintaks. Pada C++ itu tidak punya underscore str. Nah, selanjutnya kita masuk kepada circular queue. Program queue pada C++ circular queue. Untuk yang pertama itu letak kesalahannya ada di deklarasi kelas. Untuk dalam Python menggunakan kelas myCircularQueue, sedangkan pada C++ menggunakan kelas myCircularQueue buka kurung kurawal. Untuk keterangannya itu dia salahnya di dalam sintaks, yaitu tidak ada buka kurung tutup kurung di C++. Selanjutnya ada inisialisasi array. Pada Python itu menggunakan self q sama dengan non bintang k. Sedangkan pada C++ menggunakan integer q buka kurung siku max terus ada integer k. Untuk keterangannya dia sama karena C++ itu menggunakan array statis atau vektor. Selanjutnya ada inisialisasi head dan tail atau ada typonya. Dan untuk pada Python self.head itu sama dengan self.tail sama dengan -1 baris terpisah itu tanpa new line. Sedangkan pada C++ head sama dengan tail sama dengan -1. Untuk keterangannya sendiri bug itu udah pasti ada. Typo spasi di Python menyebabkan indenya itu error. Selanjutnya masuk ke akses atribut. Letak kesalahannya yang dimana di dalam Python itu menggunakan self.head, terus ada self.tail dan self.k. Sedangkan pada C++ hanya menggunakan head, tail, dan k. Untuk keterangannya dia fix. C++ itu tidak menggunakan self, tidak memakai self. Selanjutnya ada print dalam method. Di dalam sintaks pada Python itu menggunakan print buka kurung petik 2 the circular queue is full.
/n. /n untuk baris baru. Sedangkan pada C++, cout, dia menggunakan cout itu tanda petik Q is full. Terus endl. Endl itu untuk fungsinya sama seperti /n. Yang dimana untuk keterangannya itu sama menggunakan print itu pada Python, dan untuk pada C++ itu menggunakan cout. Dan untuk pengecekan kondisi pada Python itu menggunakan elif self head sama dengan -1. Sedangkan pada C++ itu menggunakan else if buka kurung head sama dengan -1. Untuk keterangannya itu sintaks elif dia sama seperti sintaks else if. Selanjutnya kita masuk kepada return nilai, yaitu pada sintaks dalam Python itu ada return temp atau tanpa titik koma, tidak menggunakan titik koma. Sedangkan pada C++ harus menggunakan titik koma. Untuk keterangannya, kesalahannya pada sintaks. Di C++ itu wajib menggunakan semikolon atau titik koma di setiap akhir statement. Selanjutnya masuk kepada loop print elemen. Untuk dalam Python itu menggunakan for i in range, self head, self tail plus 1. Sedangkan pada C++ menggunakan for integer i sama dengan head, i kurang dari sama dengan tail, i plus plus. Yang dimana ini keterangannya itu fix sintaks, tapi sintaks for loop yang berbeda. Dan untuk yang terakhir, letak kesalahan yang terakhir, yang dimana itu ada print elemen dalam loop. Untuk dalam Python itu menggunakan print self q buka kurung siku i n sama dengan tanda petik 2 tanda petik 2. Sedangkan pada C++ dia langsung menggunakan cout kurang dari q buka kurung siku i terus kurang dari tanda petik 2, yang dimana untuk keterangannya itu sama-sama untuk kalau dalam Python itu menggunakan print n, sedangkan kalau pada C++ dia menggunakan cout tanpa nilai. Baik, saat ini kita langsung masuk kepada pertanyaan 4 yang terakhir, yaitu D. Setelah program pada bagian 4C sudah diperbaiki, rubahlah dengan menggunakan kaidah doubling list. Kemudian dijelaskan. Nah, untuk jawabannya untuk kaidah doubling list itu berbeda dari array. Doubling list menyimpan data dalam node yang saling terhubung ke dua arah, yaitu setiap node memiliki pointer pref ke node sebelumnya dan next ke node berikutnya. Ini membuat traversal maju mundur lebih efisien, dan penghapusan node itu tidak membutuhkan pergeseran elemen seperti pada array. Nah, untuk yang pertama pada priority queue dengan doubling list di C++, yaitu node disimpan dalam linked list yang selalu terurut descending saat insert, sehingga elemen prioritas tertinggi selalu berada di head dan bisa langsung di pop tanpa perlu mencari maksimum. Nah, dan ini untuk codingannya dari priority queue dengan kaidah doubling list pada C++. Nah, dan untuk outputnya nanti itu kita mendapat berurutan dari 14, 12, 7, 1. Di sini ada bagian-bagian. Di sini tuh kita bisa insert dengan urutan descending, yaitu terbesar di head, angka paling besar. Nah, terus di sini ada jika kosong itu
head sama dengan tail, yaitu new node. Dan di sini ada lebih besar dari semua, jadikan head baru. Terus ada lebih kecil dari semua, jadikan tail baru. Ada cari posisi yang tepat, yaitu ada node cure sama dengan head ke next, while ke cure dan cure ke data cure sama dengan cure next. Terus ada hapus elemen prioritas tertinggi. Dan untuk output yang tadi sudah saya jelaskan, dan yang terakhir ada return zero. Nah, selanjutnya kita masuk ke circular queue dengan double linked list, dengan kaidah double linked list pada C++. Untuk di kaidah circular queue diterapkan dengan menghubungkan tail ke next, kembali ke head, dan dari head ke pref, terus ke tail. Jadi dia membentuk suatu lingkaran penuh, tidak ada pointer, null pointer. Jadi semua node itu selalu terhubung. Nah, dan ini untuk codingannya. Yaitu ada structure node, terus ada class circular queue, node sama dengan head, node bintang head, node bintang tail. Terus lanjut ada di sini ada putus siklus sebelum menghapus. Sini itu ada node pertama menunjuk ke dirinya sendiri, yaitu circular. Di sini ada sisipkan setelah tail sebelum head. Dia menggunakan DQ, integer DQ ini untuk menambahkan data yang kita mau. Nah, terus nanti outputnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada pemrograman yang terakhir, after removingnya itu ada outputnya menjadi 2, 3, 4, 5, karena angka satunya itu sudah dihapus. Nah, untuk perbedaan utama array dan double linked list sendiri, dari aspeknya itu untuk structure data, pada array yang versi belum menggunakan kaidah double linked list itu menggunakan vektor integer slash integer buka kurung siku. Sedangkan pada double linked list dia langsung menggunakan node dengan pref dan next. Terus ada aspek insert di tengah. Array sebelumnya itu menggunakan O dalam kurung N, harus geser elemen. Sedangkan pada kaidah double linked list, O dalam kurung N itu untuk mencari posisi, dan O1 itu untuk menyisipkan data. Selanjutnya ada hapus elemen. O dalam kurung N itu untuk mengerase, yaitu menggeser semua. Sedangkan pada double linked list 01 itu hanya untuk mengubah pointer. Selanjutnya ada memori. Pada array sebelumnya itu, sebelum kita rubah itu menggunakan statis continue. Sedangkan pada kaidah double linked list lebih dinamis dan dialokasikan per node. Selanjutnya ada traversal. Pada array versi sebelumnya itu hanya maju, dan pada kaidah double linked list dia itu maju dan mundur. Ada aspek sirkular. Pada array itu simulasi dengan modul K. Sedangkan pada kaidah double linked list itu menggunakan pointer tail ke next sama dengan head sungguhan. Dan yang terakhir itu aspeknya ada priority sort. Pada array versi sebelumnya itu untuk menggunakan cari max saat delete. Sedangkan pada kaidah double linked list itu menggunakan urut otomatis saat insert. Nah, untuk keuntungan utamanya menggunakan double linked list itu di sini bisa kita lihat pada delete max, yang dimana tidak perlu lagi iterasi mencari nilai maksimum karena data sudah terurut saat dimasukkan, sehingga kompleksitas delete menjadi 0, 1. Pada circular queue, konsep circular benar-benar terwujud secara struktural melalui pointer, bukan sekedar operasi modulo. Ya, dan demikian penjelasan jawaban UTS fundamental struktur data dan algoritma.
Saya Christopher Raden Christopher Ringkuhan dengan NIM 4152 5010138 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan cukup sekian.